Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat hari ini bulan sudah ada di Cancer, Cancer di 5 derajat 27 menit dan Venus ada di 9 derajat 50 menit. Ini chart jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Venus masih relatif conjunction dengan Lilith yang ada di 11 derajat 23 menit. Jadi bulan akan melewati Venus dan Lilith pada hari ini, dan pada saat yang bersamaan juga membuat square ya dengan Jupiter yang station ada di 8 derajat 42 menit. Ya. Jadi square-nya itu ya sekitar pukul berapa jam 14 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Dan ini juga termasuk transit yang lain adalah Mars. Ini karena personal ya. Mars dan Merkurius itu square juga. Square itu adalah aspek yang tension. Kalau square itu biasanya dead end ya, atau kita harus mengambil keputusan karena itu terlalu tension, we cannot take it gitu ya, intinya seperti itu. Kemudian yang lain masih sama dengan yang kemarin, oposisi antara Uranus dan South Node. Oke. Kalau kita lihat lebih detail di sini ya, di luar dari tension tersebut ya, bulan juga membuat trine dengan Vesta di sini. Vesta ada di Pisces di 5 derajat 35 menit retro. Jadi sebenarnya kalau tampak luar ini adalah situasi yang tegang ya, artinya butuh konsentrasi penuh supaya kita bisa melewati hari ini. Tapi untungnya pada saat yang bersamaan kalau kita ikuti saja flow-nya ya, kita nggak fight, intinya kita nggak fight. Tapi kan sebenarnya lumayan represif juga ya, lumayan represif. Yang kedua lumayan mulut ya, atau bahasa bisa 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 memuncak karena Mars yang square dengan Merkurius. Jadi hati-hati menggunakan kata-kata, dan yang utamanya adalah adanya pertentangan antara feminin maskulin, itu kerasa banget. Dan kayaknya memang kita mencerap energi feminin kali ini. Energi feminin bukan perempuan ya. Energi feminin itu adalah kita merawat diri kita sendiri, kita kreatif ya, dan kita tidak melawan pada saat ini. Intinya sih seperti itu. Apalagi feminin itu submissive, menerima. Jadi sebenarnya pada saat ini kita itu tidak fight karena ini gilirannya yang maskulin untuk memberi. Energi feminin kita, laki perempuan, energi feminin kita itu sudah memberikan semua kemarin, sehingga ini adalah saatnya kita menunggu ada atau tidak reaksi positif dari dia ya. Ujiannya di situ. Jadi kalau kita masuk lagi dalam hubungan yang give, dan kita nggak bisa nahan diri untuk menunggu dia mengambil perannya untuk give lagi supaya balance ya, maka kita akan kembali masuk dalam situasi yang kita selalu give, nggak pernah take ya. Jadi kita tunggu hari ini pihak lain yang memberikan sesuatu kepada kita. Dan kalau kita mengharapkan orang memberikan sesuatu kepada kita, kan rasanya kita kemerungsung ya, udah pengen ngamuk gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu ya, Mars yang square dengan Merkurius. Bisa hal yang fasilitatif, artinya kita punya kekuatan untuk mengatakan enggak, pokoknya aku nunggu kamu dulu gitu ya.
in a positive way, tanpa kita burn the bridges ya, tanpa kita merusak hubungan, tapi kita membuatnya menjadi jelas bahwa ini gilirannya dia memberi, kita menunggu. Itu bisa hal yang positif kalau kita mengatakan dengan asertif, tapi juga kalau kita lewat batas berarti kita udah sampai di ujung nih, di titik dimana no, I can take it anymore, I'm fed up, enough is enough. Ya, kalau memang itu yang diinginkan, be my guest itu kan artinya memang itu yang harus dilakukan, dan semesta paling tidak saya melihat cerita di langit itu kita sampai titik enough is enough gitu ya. Aku nggak mau ambil pusing lagi gitu ya. Tapi ada kemungkinan, karena ini kan kembali lagi saya katakan ujiannya adalah bagaimana kita membalance situasi yang kita hadapi, dan setiap orang punya fase yang berbeda. Ada yang memang masih di awal, masih sah-sah banget memberi kesempatan ke 2, ke 3, ke 15, ke 30, ke 200 ya, terserah gitu. Atau kita udah mengatakan enough is enough. Sekali kamu menunjukkan rasa tidak hormat, itu sudah menggambarkan sepenuhnya apa yang kau rasakan padaku. Setiap orang punya ceritanya sendiri, prinsipnya sendiri gitu ya. Kira-kira seperti itu penggambarannya. Kalau dari Lenormand, ini kan situasinya adalah ketika semua itu tersediakan dulu ya. Artinya yang lalu. Ketika semua itu serba berkecukupan, kita kan di zona nyaman ya. Pada satu saat hari ini kita menginginkan sesuatu lebih daripada itu ya. Jadi yang tadinya ya udahlah, maksudnya apalagi yang harus diomelkan gitu ya, kenapa harus mengeluh lagi gitu, kita udah punya semua juga. Sekarang itu kayak kita ada gairah, ada sesuatu yang ingin kita capai, tapi somehow gitu ya, kita menemukan di sebelah kanan gambar orangnya, kita menemukan bahwa this ain't right gitu loh. Ada sesuatu yang salah di sini. Udah kerasa aja, mungkin ya tadi pemahaman atau kesadaran atau apa ya, tiba-tiba tahu bahwa kayaknya memang ini enough ya, cukup semua serba ada, tapi sebenarnya saya satu-satunya pihak yang memberi, dia hanya menikmati saja. Somehow yang tadinya tidak terlalu dipikirkan sekarang menjadi dipikirkan, sekarang jadi matters gitu. Why gitu ya, kayak ada yang salah, dan ini memang kadang-kadang semesta memberikan emosi seperti itu ya, terutama tadi yang aku cerita tentang Mars yang square dengan Merkurius. Tiba-tiba kita jadi super critical, tiba-tiba kita overthinking, dan apa yang kita pikirkan memang benar. Kita kayak nggak bisa balikin lagi ke situasi di mana ya udahlah, apa yang aku berikan sepenuh hati juga kembalinya ke aku juga happy kok. Tapi kok somehow sekarang kepikiran kayak gitu. Oke. Jadi kalau satu kartu yang jumping dari Butterfly Oracle ini self-employment ya. Apapun maksudnya, tapi ini yang keluar, ambil hanya jika resonate. Buat beberapa barangkali sekarang memang kerjanya lebih fokus ke sendiri. Barangkali energi yang kemarin itu ketika kita harus diberi jarak dengan orang yang biasanya dekat dengan kita, mungkin sekarang kayak ya udah semua aku kerjain sendiri. Energinya seperti itu. Ini ada 3 kartu dari The Romance Angels. Ini flirt ya, kalau kita lihat kan penggambarannya kartu previous eventnya itu kan kita kan happy ketawa-ketawa, flirting ya, menarik perhatian, attraction, being attracted juga gitu ya. Terus express your love tuh sekarang tuh kayak lihat nih mukanya jauh lebih serius kan. Kalau saya cinta sama kamu, saya berharap kamu mengatakan yang setara dengan saya. But somehow ya something lah, paling tidak sekarang go ahead and make the romantic gesture. Artinya ketika kita menyatakan cinta tuh kan kita seperti berharap dia menjawab iya. Kalau tidak menjawab iya, ya biasanya kan begitu kalimatnya, iya, tidak harus jawab sekarang, saya menunggu. Tapi kan dalam hati kita kan rasanya sesek gitu, rasanya kalau kita bilang cinta tuh kepengennya pada saat ini juga dia bilang iya. Buat beberapa kita mengekspresikan dan langsung kita menerima jawabannya, entah positif entah negatif. Mungkin positif, mudah-mudahan positif. Anyway,
kenapa ada yang menghambat? Barangkali memang situasinya agak complicated ya, healing family issue ya. Kayaknya sih memang ada di bawah itu ya, di bawah dari kata-kata ekspresi cinta itu ada kerumitan, ada komplikasi lain yang, atau kalau kita menyatakan cinta kemudian muncullah komplikasi yang tadinya kan kita bisa pura-pura nggak ada ikatan, nggak ada ketertarikan sehingga bisa kayak nyaman aja setelah mengatakan cinta, itu semuanya menjadi awkward. Tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa enggak untuk tidak menyatakan cinta. Itulah yang namanya cinta ya. Kadang-kadang kita kita tuh begitu butuh sekali untuk menyatakan, dan rasanya sesak kalau kita tidak mengekspresikan. Padahal setiap kali kita mengekspresikan itu selalu ada konsekuensinya. Iya atau tidak? Iya kalau iya, kalau enggak gimana? Kayak gitunya kan selalu. Kenapa mengekspresikan rasa cinta itu kadang-kadang begitu sukar. Did you see it? Iya. Jadi kalau penggambaran di sini kan kita inginnya buru-buru ya. Eight of Wands itu kan kita ingin bergerak, kita ingin mendapatkan kemajuan gitu. Ini tantangannya, kita tuh udah pengen banget happy karena dia posisinya di tantangannya The Sun. Kita ingin semuanya terlihat, kita ingin mendeklarasikan ke dunia tentang apa yang kita ingin lakukan. Tapi di sini tahan setengah mati untuk tidak mengatakan pointless struggle, burnout, defensiveness. Ya, jadi kalau sarannya adalah iya itu rasanya tuh udah mau meledak ya, di ujung lidah tuh udah mau meledak, tapi kok somehow kok sarannya jangan gitu ya, jangan diomongin, tahan dulu kayaknya ya, barangkali seperti ini. Dan ini outcome-nya iya, kita kayaknya masih terus menderita beberapa saat karena tidak mengekspresikan cinta, karena tidak mengatakan sesuatu. Tapi kan tadi juga sebenarnya langit sudah mengatakan pada saat ini Mars sedang square dengan Merkurius. Ucapan kita bisa tanpa kita sengaja itu menyakiti hati seseorang atau kita sendiri. It hurts. Mungkin kita akan bicara dan menangis terseduh-seduh, atau dia mendengarkan kita, dia akan menangis terseduh-seduh. So, kayaknya jangan hari ini ya. Hari ini tuh kan lagi bulan Venus Lilith. Itu kan energi feminin semua. Square dengan Jupiter. Jupiternya station. Jadi kalau menurut saya memang pihak maskulin yang tidak kunjung memberi yang menjadi kewajiban dia atau yang menjadi fair share-nya dia, itu membuat energi feminin itu hurts sobat. Kok aku ngerasa sobat ya, jadi kayak bleeding heart gitu ya. Terus tapi somehow kita paham bahwa kita melewati situasi ini itu adalah dengan satu keyakinan, kita tetap kehilangan kata, memastikan bahwa api cinta itu ada ya. Kayak kita melindungi api lilin itu yang sudah hampir redup karena kita kecewa somehow ya. Dan tadi bleeding heart-nya juga kerasa di saya nggak tahu, ambil hanya jika resonate, mudah-mudahan enggak. Terus dan itu adalah ujian kita membiarkan pihak maskulin untuk mengupayakannya dan menunjukkan cintanya kepada kita, karena kita tuh laki perempuan ya, kita sudah mengekspresikan cinta dan dia belum bersedia menjawab apapun ekspresi cinta tersebut. Cinta tidak hanya cinta romantik, kayak misalnya cinta ibu pada anak yang sudah memberikan semua tetapi somehow kembalinya tuh nggak ada gitu ya. Misalnya seperti itu. Kita harus let him or her, anak-anak misalnya kalau kita adalah orang tua, itu paham caranya berterima kasih atas semua fasilitasi yang sudah kita berikan. Tadi muncul juga di sini.
bahwa kita ingin selalu memberikan pada orang-orang yang kita cintai, tetapi somehow kita tersadar gambar laki-lakinya bahwa ini nggak bisa berlanjut kayak gini selama-lamanya. Harus ada titik di mana ada perubahan, dan kayaknya ini adalah salah satu saat di mana kebutuhan untuk berubah itu muncul di hati kita. Dan Jupiter juga sedang station ya, kita ambil energi Jupiter. Kita kayaknya memang harus percaya, bukan harus ya, rasanya akan lebih baik kalau kita yakin bahwa kita itu punya power untuk menentukan ke arah mana perjalanan ini. Oke, saya baru membaca sekarang. Death is an event. Spirit celebrates in the same way humans celebrate birth. Aku nggak tahu ini ceritanya tentang apa di masing-masing ya. Tapi ini kan bercerita tentang akhir dari sesuatu adalah awal dari yang lain. Dari dunia di dalam rahim ibu, itu dunia yang berbeda ketika sudah lahir. Itu kan rahimnya ditinggalkan, kemudian masuk ke dunia kita, hidup bernapas. Itu kita celebrate kedatangannya dia. Dan yang namanya manusia, dia terus akan tua karena kita tidak bisa melawan hukum alam di mana di situ ada fungsi waktu. Kemudian dari tempat di mana kita hidup di dalam dimensi yang ada waktu, kembali ke dunia spirit yang tidak ada dimensi waktu. Sebenarnya aku nggak pernah comprehend that very well sebenarnya, tapi somehow logikanya aja kalau di dunia spiritual di mana waktu itu bukan dimensi yang utama atau tidak ada di situ, maka kan sebenarnya semua cerita sudah ada. Bagaimana urutan di logika kita kan ada yang namanya urutan itu. Anyway, I'm blabbering again, sorry ya. Bagaimana bisa kita berada di dunia spiritual itu sudah mengetahui semua perjalanan, tetapi kita harus hati-hati. Untuk kalau buat beberapa yang punya koneksi langsung dengan spiritual, saya tidak termasuk ya. Itu dari dunia spirit. Kenapa harus memberikan informasinya perlahan? Karena it's so hard to comprehend ya. Kita manusia nggak bisa ngerti apa yang ada di dunia sana ya, di spiritual. Tapi yang jelas, kalaupun ini adalah perpindahan dari satu periode ke periode lain, ini karena bicaranya tentang spiritual, dan berarti ada yang berpindah dari dunia yang bernapas yang dengan dimensi waktu ke dunia yang tanpa dimensi waktu. Itu kan sebenarnya juga itu adalah saatnya celebration, walaupun di sini biasanya kita say goodbye dengan perasaan hati terluka, something like that. Anyway, saya berusaha memahami satu kalimat ini, dan mungkin saya blabbering kemana-mana. Ambil hanya jika resonate. Seperti biasa, please don't be offended ya. Ini yang saya coba jelaskan bagaimana saya mengerti kalimat ini. Oke, kalau saya bisa simpulkan hari ini adalah ketika kita menyadari bahwa ini adalah saatnya kita untuk menunggu. Biarkan pihak yang lain, ketika kita tiba-tiba merasa bahwa kita membutuhkan mereka memberikan fair share-nya dia, dan kita tiba-tiba overthinking, barangkali memang ini saatnya kita untuk mengevaluasi ulang hubungan ini. Apakah ini adalah hubungan yang seimbang? Di satu sisi hubungan ini memberi kebahagiaan luar biasa, di sisi lain somehow ada sesuatu di dalam hati kita yang mengatakan, apakah kamu mau meneruskan situasi di mana energinya itu tidak balance ketika kamu memberi sampai pada satu saat depleted ya, habis energinya. Dan itu kayaknya hari ini termasuk ketika kita menyadari ya udah alert gitu ya, udah warning sistemnya, early warning sistemnya udah mengatakan kamu beneran mau gini nih, bensinnya udah mau habis loh, kayak seperti itu. Oke, Wanita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.